Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Intan Azhara, Prodi PPS 2E, NIM 205231183. Di sini saya akan membahas salah satu kitab kuning, yaitu Mabadi Al-Waliyah. Mabadi Al-Waliyah dikarang oleh Syekh Haji Abdul Hamid Hakim. Beliau lahir di Sumpu, Tanah Datar tahun 1893 dan meninggal dunia pada tahun 1959 di usianya yang ke-66 tahun. Beliau adalah seorang ulama terkemuka Indonesia asal Minangkabau, Sumatera Barat. Riwayat kehidupan Syekh Haji Abdul Hamid Hakim yang lahir di Sumpu di tepian Danau Singkara pada tahun 1311 Hijrah bertepatan dengan 1893 Masehi, merupakan putra dari seorang ayah yang berprofesi sebagai pedagang. Sewaktu kecil, ia ikut ke kota Padang mengikuti ayahnya yang berjualan di kota tersebut. Edukasi beliau di kota Padang, ia datang sekolah dasar, lalu berhenti, ia kembali ke kampung halamannya, Sumpu, dan belajar tulis baca Al-Quran. Kemudian, ia melanjutkan edukasinya di Sungayang dan belajar pada Syekh Muhammad Taib Umar selama 2 tahun. Pada tahun 1910, saat usianya menginjak 16 tahun, Abdul Hamid belajar ke Maninjau pada Syekh Karim Amrullah. Ia pun ikut ketika pendidikannya tersebut beralih ke Padang, ke kota tempat orang tuanya berjualan. Ketika Syekh Amrullah beralih pergi ke Padang Panjang, Abdul Hakim tetap mengikuti karir Abdul Hamid Hakim. Beliau kemudian diangkat Syekh pendidik bantu di Masjid Jembatan Besi Padang Panjang. Sejak itulah ia populer dengan nama Angku Muda Hamid. Selanjutnya, ia kemudian diangkat sebagai pendidik kepala dengan keahlian di bidang fikih atau hukum Islam. Ia menggantikan Syekh Abdul Karim Amrullah yang beralih ke Jakarta. Ketika mengajar di Masjid Jembatan Besi, Abdul Hakim memberi tuntunan beberapa orang yang di kemudian hari dijadikan orang besar dan terkenal, seperti Ahmad Rashid Sultan Mansur yang pernah memimpin Muhammadiyah, kemudian Zainal Abidin Ahmad, mantan Wakil Ketua DPR RI, Buya Mansur Daud, DT Palinokayo yang pernah sah Duta Besar Aceh, serta tokoh politik Singa Betina yaitu Rasuna Said. Kitab karangan beliau salah satunya adalah Mabadi Al-Waliyah yang banyak dijadikan referensi di pesantren-pesantren. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bab yang ada di dalam kitab Mabadi Al-Waliyah ini. Di dalam kitab ini membahas beberapa bab, yaitu diantaranya ada bab perintah, bab keumuman, bab kekhususan, kemudian ada perbuatan Nabi Muhammad SAW, persetujuan Nabi Muhammad SAW, dan ada ijma dan ada qiyas. Saya akan menjelaskan salah satu bab yang ada di kitab tersebut, yaitu yang pertama ada ijma. Beliau menjelaskan ijma adalah kesepakatan atau konsensus, sedangkan menurut istilah ijma berarti kesepakatan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa terhadap suatu dari beberapa perkara atau permasalahan. Ijma menurut jumhur ulama adalah hujjah. Hal ini disasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Pertolongan Allah atas jamaah.
Ijma bisa atau sah terjadi dengan ucapan sebagian ulama dan perbuatan sebagian yang lain. Tersiarnya kabar mengenai perkataan dan perbuatan tersebut, adapun sikap diamnya sebagian ulama yang lain terhadap terjadinya kesepakatan itu disebut dengan ijma sukuti. Para ulama telah bersepakatan bahwa sesuatu yang biasa keluar dari dubur atau anus dan hubul atau kelamin, yaitu kencing dan buang air besar, adalah membatalkan wudu. Dasar hukum ijma. Dasar hukum ijma berupa Al-Quran, Al-Hadis, rasio atau akal pikiran. Yang pertama, dasar hukum dari Al-Quran, yaitu ada salah satu dalil yang menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah dan janganlah kamu terpecah belah. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Ayat ini memerintahkan kaum muslim bersatu padu, jangan sekali-kali bercerai-cerai dan terpecah belah. Termasuk dalam pengertian bersatu itu ialah berijma, yaitu bersepakat, dan dilarang terpecah belah dengan menyalahi ketentuan yang telah disepakati para mujtahid atau fuqaha. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengakui jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Pada ayat di atas terdapat perkataan sabil al-mu'minin, yang berarti jalan orang-orang yang beriman. Jalan yang disepakati oleh orang-orang yang beriman dapat diartikan sebagai ijma. Sehingga maksud ayat yang di atas itu adalah barang siapa yang tidak mengikuti ijma para mujtahidin, mereka akan sesat dan dimasukkan ke dalam neraka. Dasar hukum ijma yang kedua adalah al-hadis. Para mujtahid telah melakukan ijma tentang hukum syara atau suatu peristiwa atau kejadian. Maka ijma itu adalah ditakuti karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan, apalagi kemaksiatan, dosa dan dusta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, umatku tidak akan bersepakatan untuk melakukan kesalahan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Berikutnya yaitu akal pikiran atau nalar sehat. Setiap ijma yang dilakukan terhadap hukum syara hendaklah dilakukan dan dibangun dengan pokok ajaran Islam, karena setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui pokok-pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad, serta ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Bila berijtihad dan dalam berijtihad itu dia menggunakan nas, sebaliknya jika dia berijtihad ia tidak menemukan satu pun nas yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya, maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam. Maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah umum agama Islam. Karena itu, ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan nas seperti qiyas, istihsan, dan sebagainya. Jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang digariskan itu, maka ijtihad yang dilakukan tidak akan menyimpang atau menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis. Hal itu semuanya dilakukan berdasarkan petunjuk dua sumber dalil itu. Rukun-rukun ijma. Dari definisi dan dasar hukum ijma di atas, para ulama usul menetapkan rukun-rukun ijma.
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa orang mujtahid di saat terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, pihak yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada di dunia Islam. Yang ketiga, kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid. Selanjutnya, kesepakatan itu hendaklah berupa kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Macam-macam ijma', yaitu yang pertama ada ijma' bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau lisan. Ijma' bayani ini disebut juga ijma' sari, ijma' qauli, atau ijma' hakiki. Yang kedua ada ijma' sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi sebagian mereka berdiam diri saja dan tidak memberikan reaksi terhadap sesuatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma' seperti itu disebut juga ijma' i'tibari. Sedangkan ijma' ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma' dapat dibagi kepada ijma' qati' dan ijma' zani. Dalam kitab-kitab fikih atau usul fikih terdapat pula beberapa macam ijma' yang dihubungkan dengan masa terjadi, tempat terjadi, atau orang-orang yang melaksanakannya. Ijma' itu ialah ada ijma' sahabat, ijma' khulafa al-rasyidin, ijma' syaihan, ijma' ahli Madinah, dan ijma' ulama Kufah. Kemudian saya akan menjelaskan bab qiyas. Di dalam kitab Mabadi al-Awaliyah, definisi qiyas adalah hujjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Hasyr ayat 2, yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Al-qiyas menurut bahasa adalah mengukur atau memperkirakan sesuatu atas sesuatu yang lain untuk mengetahui bersamaan di antara keduanya, seperti mengukur pakaian dengan lengan. Sedangkan menurut istilah qiyas berarti mengembalikan hukum cabang atau far kepada hukum asal karena adanya ilat atau alasan yang mempertemukan keduanya dalam hukum, seperti mengkiaskan beras terhadap gandum dan harta robi dengan titik temu berupa keduanya sama-sama makanan pokok. Hukum qiyas ada 4, yaitu ada fard, asal, hukum asal, dan ilat hukum asal. Macam-macam qiyas dibagi menjadi 3, yaitu qiyas ilat. Qiyas ilat yaitu sesuatu yang ilat di dalamnya menetapkan hukum, seperti mengkiaskan memukul dengan ucapan tercela kepada orang tua dalam keharamannya dengan alasan menyakiti hati orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-sekali kamu janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Yang kedua ada qiyas al-dilalah, yaitu sesuatu yang ilat di dalamnya menunjukkan pada hukum, akan tetapi ilat tersebut tidak menetapkan pada hukum, seperti mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang dewasa dalam kewajiban zakat dengan adanya titik temu bahwa orang anak kecil termasuk harta yang sempurna atau al-mal al-tam. Boleh juga mengatakan tidak wajib zakat seperti yang dikatakan Abu Hanifah dengan mengkiaskan pada haji, yang mana haji wajib bagi orang dewasa, adapun anak kecil tidak wajib untuk haji. Yang ketiga ada qiyas al-shib, yaitu mempersamakan hukum cabang far yang masih diragukan antara dua asal dengan mengambil keserupaan yang lebih banyak dari asal tersebut. Contohnya dalam pembahasan budak yang dibunuh. Apakah si pembunuh wajib dikenai hukum kisos karena budak juga termasuk manusia, ataukah cukup hanya dengan membayar ganti rugi dengan alasan adanya keserupaan budak dengan binatang, bahwa budak adalah harta? Dalam hal ini, budak lebih banyak
keserupaannya dengan binatang atau harta, sebab budak bisa diperjualbelikan, diwariskan, dan diwakafkan. Dalam kehidupan, suatu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan tetapi tidak ada nas yang dapat dijadikan dasar menetapkannya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh secara kias, yaitu mencari peristiwa yang lain yang telah ditetapkan berdasar nas, serta antara kedua kejadian atau peristiwa itu ada persamaan ilat. Suatu kias hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu, tugas pertama yang harus dilakukan seseorang yang akan melakukan kias yaitu mencari apakah ada nas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian tersebut. Jika telah diyakini dengan benar tidak ada nas yang dimaksud, barulah dilakukan kias. Praktik kias agar lebih mudah memahaminya dikemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, minum alkohol dan narkotika adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedangkan tidak ada satupun nas yang dapat dijadikan sebagai hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara kias dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu perbuatan minum khamar yang diharamkan berdasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal answabu wal azlamu rijzum min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Contoh yang kedua ada pihak A telah menerima wasiat dari B bahwa ia akan menerima sebidang tanah yang telah ditentukan. Jika B meninggal dunia, A ingin segera memperoleh tanah yang diwasiatkan itu. Karena itu si A membunuh B. Maka timbul persoalan apakah A tetap memperoleh tanah yang diwasiatkan itu. Untuk menetapkan hukum kasus itu, dicarilah kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, dan terdapat pula persamaan ilatnya. Perbuatan itu ialah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang mewariskan hartanya karena ingin segera memperoleh harta warisan. Sebuah kasus ini Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang membunuh orang yang diwarisinya tidak berhak mendapatkan warisan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kasus kedua peristiwa itu ada persamaan ilatnya, yaitu ahli waris ingin segera memperoleh harta warisan sebelum sampai waktu yang ditentukan. Berdasarkan persamaan ilat itu dapat ditetapkan hukum bahwa si A haram memperoleh tanah yang diwasiatkan B untuknya karena ia telah membunuh orang yang telah berwasiat untuknya. Hukum orang yang membunuh pihak yang akan diwarisinya, diharamkan memperoleh harta warisan dari orang yang telah dibunuhnya. 3. Seorang melakukan suatu pekerjaan seperti mencukur di sawah, bekerja di kantor, berjualan, atau sebagainya setelah mendengar azan. Untuk melakukan sholat Jumat belum ditetapkan hukumnya. Status perbuatan ini kemudian dicarikan kias dengan perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, dan ada pula persamaan ilatnya, yaitu terus-menerus melakukan jual beli setelah mendengarkan azan Jumat. Hukumnya adalah makruh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah berseru untuk melakukan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dasar hukum qiyas yaitu ada Al-Quran, kemudian ada Al-Hadis, dan ada perbuatan sahabat dan akal sehat. Hukum-hukum qiyas. Hukum qiyas ada 4, yaitu asal, berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Kedua ada furu', berarti cabang, yaitu suatu peristiwa baru yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Yang ketiga ada hukum asal, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasar nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu' seandainya ada persamaan ilatnya. Yang keempat ada ilat, yaitu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat yang dicari pada furu'. Seandainya sifat itu terdapat persamaan, sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum furu' sama dengan hukum asal. Sebagai contoh, menjual harta anak yatim adalah peristiwa yang ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut furu'. Untuk menetapkan hukumnya dijadikan suatu peristiwa lain yang telah ditetapkan berdasarkan hukum nas yang dan ilatnya yang sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim yang disebut asal. Sekian dari pembahasan kitab Mabadi Al-Awaliyah ini dan biografi dari penulisnya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.